Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, like a true nature's child, we were born. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dalusa. Semoga kita diberi kesehatan dan rezeki yang lancar, amin. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan subscribe, agar channel ini lebih cepat berkembang, terima kasih. Tol Semarang-Demak memiliki panjang 26,95 km dan terdiri dari dua seksi yang dibangun melalui skema kerjasama badan usaha dengan pemerintah KPBU. Yakni Seksi 1, Semarang-Kaligawe Sayung sepanjang 10,64 km menjadi porsi pemerintah APBN dengan kebutuhan biaya 10 triliun rupiah. Sementara Seksi 2, Sayung-Demak sepanjang 16,31 km porsi Badan Usaha Jalan Tol BUJT, yaitu PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak terkait pembangunan Seksi 1. Teknologi bambu diterapkan dalam pembangunan proyek Tol Semarang-Demak, tepatnya pada Seksi 1. Teknologi bambu merupakan yang pertama digunakan untuk struktur bangunan jalan tol di Indonesia. Teknologi bambu digunakan sebagai bantalan pembuatan struktur jalan yang juga terintegrasi sebagai tembok laut. Saat ini, proses penerapan teknologi bambu pada proyek Tol Semarang-Demak baru dalam tahap trial embankment. Dalam tahap ini, bambu akan diuji coba sebagai cerucuk dan matras. Selanjutnya struktur bambu akan ditimbun dengan material pasir, sebelum struktur jalan tol dibangun di atasnya. Sejumlah pekerja tampak merakit bambu yang akan digunakan sebagai cerucuk dan matras. Bambu-bambu tersebut diikat menggunakan tali. Proses trial embankment dilakukan para pekerja di kawasan industri Kaligawe, Kota Semarang, yang lokasinya berada di tepi laut. Engineer PT PP, Indah Herningsuari menjelaskan, bambu yang akan digunakan sebagai cerucuk, dirangkai dari 7 batang dalam satu klaster. Sedangkan bambu yang akan digunakan sebagai matras, dirangkai satu persatu di atas laut. Ini saya sekaligus ingin meluruskan anggapan masyarakat, yang menganggap jalan tol ini nanti akan dibangun dengan bambu. Anggapan ini tidak benar, karena bambu ini hanya digunakan sebagai self-improvement. Jadi saat ini pembangunan tembok laut yang sekaligus akan menjadi jalan tol masih dalam proses trial embankment. Ini dilakukan sebagai pengujian terhadap teknologi bambu yang diterapkan dalam proyek Tol Semarang-Demak Seksi 1, ujar Indah saat ditemui di lokasi pengerjaan trial embankment, belum lama ini. Indah mengatakan, bambu-bambu yang akan digunakan sebagai matras dan cerucuk didatangkan dari sejumlah daerah di Indonesia. Ada yang dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga dari Jawa Barat. Bambu yang dipergunakan, dipilih sesuai spesifikasi yang ditentukan, baik diameter maupun panjangnya. Proses awal trial embankment, bambu akan dipancang secara vertikal di permukaan tanah lunak sebagai cerucuk. Kemudian di atas cerucuk akan dipasang matras bambu yang telah dirakit menggunakan tali. Setelah cerucuk dan matras bambu terpasang, proses selanjutnya yakni Prefabricated Vertical Drain PVD. Proses ini berfungsi untuk mengeluarkan air tanah agar konsolidasi tanah bisa dipercepat. Setelah itu, proses selanjutnya yakni pemasangan geotube dan kemudian penimbunan pasir sebagai bantalan struktur jalan tol. Indah mengungkapkan, penerapan teknologi bambu di atas laut tidaklah mudah. Para pekerja harus berjibaku untuk mengendalikan bambu yang mengapung di lokasi yang telah ditentukan. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu dan angin yang kerap kali berhembus sangat kencang. Keunggulan matras bambu. Dalam presentasinya, Masrur menyebutkan keunggulan teknologi matras bambu ini adalah dapat mendistribusi beban timbunan pada tanggul secara lebih merata, memberikan daya apung, dan mengurangi diferensial settlement karena kekakuan. Diferensial settlement sendiri dapat diartikan sebagai pergerakan tanah yang tidak merata di bawah fondasi, sehingga dapat menimbulkan keretakan pada fondasi. Penggunaan alat berat pun menjadi tantangan tersendiri, karena harus mengoperasikannya di atas permukaan laut yang tak jarang dihempas gelombang tinggi. Oleh karena itu, pantauan cuaca dan gelombang laut dari BMKG menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan proses ini. Selain itu, bidang keruntuhan pada tanggul dengan matras bambu tidak dapat memotong bidang matras bambu, sehingga lebih stabil dibanding perkuatan dengan geotekstil.
Meski perkuatan dengan geotekstil memberikan stabilitas karena kuat tarikannya dapat menahan momen tambahan bidang keruntuhan, tetapi bidang keruntuhan dengan geotekstil masih memotong geotekstil. Namun, fondasi batang bambu ini masih dapat terpengaruh oleh consolidation settlement. Consolidation settlement ini adalah pergerakan tanah akibat perubahan volume tanah karena tertekannya air dalam tanah. Oleh karenanya, fondasi matras bambu ini kemudian didukung dengan tiang pancang berupa cerucuk dari bambu. Cerucuk dari bambu ini dapat memberikan gesekan samping sehingga meningkatkan resistensi, dan mentransfer beban dari matras bambu ke lapisan tanah yang lebih dalam. Sementara itu, Direktur Teknik PT PP, Dedi Susanto menjelaskan, pemilihan teknologi bambu pada pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 akan menjadi yang pertama di Indonesia, untuk pembangunan jalan tol. Teknologi bambu dipilih karena tanah wilayah yang akan dibangun jalan tol memiliki struktur tanah lunak yang sangat dalam, yakni 60 meter. Teknologi bambu ini sepertinya baru ya, padahal tidak. Sebelumnya juga telah diterapkan di proyek-proyek lain, tapi memang, untuk pembangunan jalan tol, khususnya yang dibangun di tengah laut, teknologi bambu ini memang yang pertama, tutur Pak Dedi. Bambu, kata Pak Dedi dinilai memiliki struktur yang mampu menahan struktur bangunan jalan di atas laut. Bambu juga dinilai memiliki kekuatan untuk menahan struktur bangunan, karena memiliki serat yang kuat dan merata. Selain itu, dipilihnya teknologi bambu karena lebih efisien dibanding dengan teknologi lain. Sebelum diaplikasikan dalam proyek pembangunan tol, Kementerian PUPR melalui Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, melakukan pengujian kekuatan bambu untuk peningkatan daya dukung tanah dasar konstruksi tol Semarang-Demak. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, we can climb so high.